Does anyone even know what I'm going through? Do they even care? Kali ini gue akan membahas suatu fenomena yang sedang terjadi, entah kalian sadari atau tidak, tapi fenomena ini berdampak cukup signifikan terhadap masyarakat, tepatnya pada era modern sekarang ini. Terutama dalam lingkup sosial, politik, ideologis, yang dimana ruang lingkup ini sangat membutuhkan interaksi satu sama lain antara individu atau kelompok. Kalian pernah gak sih dihadapi dalam sebuah permasalahan tapi gak ketemu-temu jalannya? Padahal kalian sudah mencari titik penyelesaiannya. Atau kalian pernah memiliki pemikiran atau argumen yang kalian yakini, akan tetapi faktanya juga kalian tidak tahu pasti. Atau kalian pernah memperdebatkan suatu hal tapi tak kunjung usai, seperti kalian lihat perdebatan di kolom komentar sosial, atau layaknya debat tanpa arah dan tujuan, dasar semacam debat kusir lah ya. Jika kalian pernah mengalami hal-hal seperti itu, bisa jadi Anda berada pada fenomena echo chamber, atau bahasa Indonesianya yaitu ruang gema. Echo chamber gitu. Chamber banget kan. Echo chambernya sendiri mantul di situ aja, echo chambers. Hidup dalam echo chamber. yang semakin mengpolarisasi percakapan. Echo chambers. Yes. Oke, gue akan memberikan sedikit gambaran tentang echo chamber atau ruang gema. Kalian bisa membayangkan berada di dalam satu ruangan. I'll slap you and you may not do no consequences. Literally, zero consequences for you, bro. We did that. Don't. Setiap kalian bicara atau di dalam ruangan itu ada yang bicara, suara itu akan memantul di telinga kalian. Kalian tidak akan mendengar selain suara dalam ruangan tersebut. Jika dalam ruangan itu misalnya ada 10 orang dan kalian saling berbicara, itu akan terasa bising dan sulit menentukan suara itu berasal dari siapa. Oke, jadi kurang lebih begini. Suara itu bagaikan perspektif, dan ruangan itu sebagai ya kehidupan kalian, di mana kalian itu berinteraksi, di mana lingkungan kalian itu di ruangan yang tadi gue gambarkan. Begitu juga apa yang terjadi dalam fenomena ini. Anda akan menolak perspektif dari orang lain. Kalian hanya melihat suatu peristiwa hanya dari satu sudut pandang yang kalian udah terima sebelumnya tuh. Kalian bahkan tidak memperdulikan fakta dan kebenarannya. Sehingga tidak ada diskusi yang sehat, tidak terjadi dialog secara konstruktif yang berujung kepada fakta dan menemukan jalan keluar pada akhirnya. Kalian tidak mempedulikan itu jika kalian berada dalam fenomena ini. Karena perspektif sudah terlanjur melekat pada pikiran lo tuh. Sehingga lo bakalan kesusahan buat menerima perspektif atau sudut pandang lain yang berbeda dari apa yang udah lo yakini. Apalagi sekarang kita di tengah maraknya informasi dan kemudahan akses yang diberikan sama internet atau teknologi gitu ya. Ya apapun itulah, mereka sangat memudahkan akses. Justru itu membuat echo chamber ini sangat rawan terjadi di tengah-tengah kita. Karena individu akan mencari suatu hal yang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Mereka akan mencari teman atau kelompok yang satu pemikiran. Mereka akan mencari dukungan. Sehingga mereka tidak menerima pandangan orang lain. Kalau kayak gini, pikiran-pikiran itu tidak terbuka dengan hal-hal baru, wawasan, dan terkait kehidupan lainnya. Bakalan stuck di situ-situ aja pikirannya. Karena mereka meminimalisir perspektif atau hal-hal baru sehingga dapat berpotensi polarisasi terhadap masyarakat. Ini bahayanya echo chamber nih, salah satunya. Oke, kayak misalkan contoh pemilu atau pilkada kemarin gitu. Kita ambil lah ya yang paling lucu-lucunya tuh anaknya si Mulyono gitu. Gue pengen ambil si Gibbs lah misalkan. Ya apapun nih berita positif tentang si Gibbs, yang kontra itu akan terus mencari kesalahannya, mencari kelemahannya, mencari berita-berita buruk gitu misalkan. Dan sebaliknya, yang pro sama si Gibbs nih, mereka tuh nggak peduli fakta-faktanya, mereka tuh akan tetap pro maupun negatif beritanya.
Karena ya fenomena echo chamber ini memberikan dampak fanatisme gitu, atau fanatik. Kalau udah fanatik sama sesuatu tuh, kita akan jadi kesulitan menerima argumen atau masukan dari orang lain terkait apa yang kita suka atau kita yakini. Seharusnya kalau misalkan kita emang benar-benar menyukai sesuatu, kalian juga harus menerima kritik dan saran, karena kritik dan saran ini yang akan memperbaiki perspektif, argumen, atau sudut pandang kalian. Terus gue ambil satu lagi nih contoh. Nah sekarang ini tuh terkait Habib itulah ya, mohon maaf nih. Nah, kalian harus berpikir secara sehat untuk merespon hal-hal seperti ini nih. Jangan sampai agama menjadi korban. Ya sejujurnya sih ya, kalau menurut gua sebagai pendengar atau sebagai jamaah, nggak perlu sih kita berfokus siapa pendakwah atau ya labeling si pendakwah tuh. Karena ya menurut gua kalau urusan dakwah ya kita harus fokus bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka menyampaikan. Mereka menjunjung tinggi ya nih nilai-nilai dan etika-etika. Ilmunya disampaikan dengan benar gitu. Kita lihat kepribadiannya, kita lihat kesehariannya, lingkungannya dia. Sehingga kita tuh lebih objektif dalam memilah pendakwah. Mau namanya siapa juga ya, kita nggak usah terlalu berfokus sama itulah. Yang penting dakwahnya. Kalau nilai dakwahnya nggak ada, percuma mau labeling dia siapa gitu ya, itu malah jadi menjelek-jelekan lah menurut gua, malu-maluin labeling itu, paham kan ya? Oke, balik lagi. Fenomena ini tuh memang bahaya ya, karena ya mereka nih yang tadi gua sebutin tuh contohnya nih, mereka itu tidak saling berdiskusi, melainkan mereka nih saling adu argumen. Mereka tuh saling lempar keyakinan dengan cara-cara yang tidak bijak. Terlebih lagi kalau kalian udah masuk ke dalam lingkup yang kelompoknya atau organisasi di dalamnya itu mereka fanatisme gitu. Wah itu lebih parah sih. Lu kalau udah masuk nih, baru masuk gitu misalkan, lu tuh berasa banget kayak disambut, dilus-lus, disayang lah. Tapi kalau lu udah keluar nih atau membelot atau udah enggak satu paham, itu lu bener-bener jauhin. Mau sedekat apapun kalian, mau sepenting apapun kebersamaan lu sebelumnya, mereka tuh nggak peduli. Lu keluar kelompok, lu udah nggak dianggap. Kalian perhatiin aja. Ada sih menurut gue tuh kelompok-kelompok yang kayak gitu sekarang. Ya kalian cobalah lebih terbuka pandangannya, matanya. Apalagi saat ini tuh kita hidup di dunia digital gitu ya, banyak informasi bertebaran. Yang dikhawatirkannya ini masyarakat ini kemakan hoax gitu. Karena nih pemangku kepentingan suka memanfaatkan platform-platform ini buat penggiringan opini gitu. Jika ada fenomena ini, masyarakat itu tidak terbiasa berpikiran secara terbuka, secara luas, sehingga mereka menerima informasi secara kasar. Makanya bahaya banget nih hoax nih dimakan gitu sama masyarakat kita. Sehingga pada akhirnya sulit bagi kita tuh untuk menentukan dan menemukan mana yang benar. Keluar dari lingkaran ini pun ya cukup sulit lah, butuh waktu untuk kesadaran, lingkungan yang positif juga, niat dan keberanian yang memang kita membutuhkan proses yang menurut gue sih ya lumayan rumit lah. Ya walaupun memang kalau sekedar dengerannya mudah ya. Ya simpelnya tuh fenomena echo chamber ini, pikiran kalian ini bagaikan suara-suara yang berada di dalam ruangan. Suara itu tidak keluar dan tidak ada suara yang akan masuk. Kalian ini harus mencari jalan keluar agar suara kalian ini tidak terisolasi. Kalian harus berpikiran lebih luas dan mencoba mendengarkan pendapat-pendapat orang lain dan menerima jika perspektif orang lain ini memang lebih tepat dibanding punya kalian. Sehingga pikiran kalian ini terbebas dari ruangan gempa tersebut. Ya, kalian mudah-mudahan aja mendapatlah gambarannya sehingga kalian ini lebih terbuka gitu. Sekian konten gue kali ini. Sorry jika ada kekurangan, kritik, saran, dan komentar dipersilakan.